Aku pernah dulu minum obat karena aku insecure. Malam hari tuh aku selalu nangis. Aku harus berubah. Aku dikatain kurus, dikatain ceking, tengkorak hidup, aku nggak bisa lupain. Halo guys, balik lagi di podcast Kata Tanpa Batas. Hari ini kita akan berbicara tentang bully. Katanya nih, Dini pernah down ya, susah percaya diri, itu karena apa ya? Karena aku korban bully, jadi susah untuk meningkatkan kepercayaan diri. Lebih tepatnya sih insecure. Pada saat kapan itu dibulinya ya? Sebenarnya kalau bully itu sejak SD. Boleh diceritain pengalaman bulinya? Boleh. Nah, jadi dulu pas SD sebenarnya nggak masalah sih ada orang yang ngatain gitu kan, bullying verbal ya, dikatain fisik aku karena aku kurus, jadi dikatain. Dulu pas SD tuh sempat dikatain tengkorak hidup. Nah, jadi tapi pas SMP aku tuh biasa aja. Pas SD tuh biasa aja, walaupun dikatain tengkorak hidup ya udah sih, ngapain juga kan sedih. Tapi yang paling bikin aku down banget itu pas SMP. Itu SMP? Boleh diceritain? Ya, jadi pas SMP itu awal-awal masuk SMP tuh biasa-biasa aja ya, walaupun badan aku kurang berisi, kurus itu tuh nggak masalah, yang penting aku sehat gitu kan. Tapi pas kejadiannya tuh pas aku kelas 8, kelas 2 SMP. Jadi aku tuh pas mau ke kantin kan bareng temen, tapi temen aku udah duluan, aku di belakang. Terus ada serombongan adik kelas di depan kelas tuh lagi ngumpul, kayak se-circle gitulah kan. Aku lewat mau ke kantin. Nah terus ada nih satu yang bilang gini katanya, itu cewek lu katanya. Terus yang lainnya tuh ketawa. Terus ada yang bilang gimana ya, ceking gitu, ceking. Itu tuh kayak sakit banget gitu nyelekit kan. Banget ya kata-katanya ya. Terus aku lanjut jajan, habis jajan lewat lagi dari orang tuh kan, dari depan kelas tuh, soalnya kantin tuh lewatin kelas mereka. Nah ngatain lagi, woi ceking gitu. Itu tuh sumpah demi Allah sakit banget. Aku langsung lari ke kelas, terus aku nangis histeris kan, nangis dulu kan. Kalau nangis kan bawa bangku kan wajahnya. Terus kata temanku, Dini kenapa, tapi aku nggak jawab. Itu tuh sakit banget. Nah mulai dari situ aku kayak oh iya ya, aku sekurus ini ya sampai aku dikatain ceking. Aku tuh gimana ya, kayak aku kayak aku harus berubah. Aku dikatain kurus, dikatain ceking, tengkorak hidup, aku nggak bisa lupain. Apalagi yang SMP aku nggak bisa lupain, soalnya sakit banget. Ya soalnya tuh kita juga masih kecil ya. Iya, Dengar kata-kata itu sakit banget. sakit banget. Sampai sekarang kayaknya aku nggak bisa lupain itu kejadian SMP. Soalnya itu pas kejadian SMP itu tuh bikin aku down banget. Tuh, makanya aku susah percaya diri semenjak kejadian pas SMP. Gitu. Boleh kasih tahu faktor penyebab Dini dibully itu apa? Mungkin ya sebagian orang tuh suka menindas orang yang menurut dia tuh lemah atau menurut dia tuh berbeda. Tapi rombongan, misalnya nih ada rombongan temen, maksudnya rombongan remaja, sebenarnya dia tuh nggak suka membuli, tapi karena ikut-ikutan temennya jadi dia ikut membuli gitu. Berani sama temen aja ya. Itu faktor penyebab orang yang suka bully gitu. Kira-kira apa ya dampak dari yang dirasakan dari korban bully itu, boleh kasih tahu nggak? Menurut aku sendiri ya, dampak bagi korban bully itu maksudnya tuh parah sih. Bisa jadi kesatu, yang paling utama dia tuh susah untuk percaya diri karena dia dibully, apalagi bully tentang fisik dia, dikatain gitu kan. Yang kedua, antisosial, dia lebih memilih untuk menutup diri, seperti mengurung diri gitu. Yang ketiga, melukai dirinya. Ya, aku itu Jadi juga pernah? iya. Astagfirullah.
Astagfirullah. Aku pernah dulu minum obat karena aku insecure. Malam hari tuh aku selalu nangis, aku selalu mikirin, kok aku gini-gini aja ya, aku dikatain kurus, aku dikatain ceking, aku nggak bisa kayak orang-orang yang bodinya badannya ideal, aku pengen kayak gitu, tapi aku belum bisa. Aku pernah sampai minum obat, nggak tahu itu obat apa, tapi aku telan sampai, mohon maaf, aku muntah. Itu fatal sih. Yang keempat sih paling fatal penyebab bully itu bunuh diri. Sebagian kan ada kasus korban bully itu bunuh diri. Tapi Dini nggak ada ya Enggak, pikiran kayak gitu, alhamdulillah nggak boleh nggak ya, ada. nggak boleh ya. Iya. Masih susah nggak buat ningkatin percayaan diri itu? Kalau sekarang sih alhamdulillah udah mulai mencintai diri sendiri, insecure-nya berkurang. Ya. Boleh nggak nih dikasih tips dan trik dari Dini buat teman-teman biar kita nggak insecure lagi dan bisa percaya diri? Kalau menurut ini ya, jangan insecure itu pertama kita melakukan kegiatan positif, misal kita berolahraga atau kumpul keluarga, sharing-sharing ke teman sesuatu yang positif. Jangan membebani pikiran kita sendiri dengan, maksudnya tuh jangan Maksa membebani diri. diri sendiri oleh pikiran kita sendiri untuk memenuhi kayak ekspektasi orang lain. Kita terpaksa mengubah diri kita untuk orang lain, jangan seperti itu. Kita harus mencintai diri kita sendiri. Jadi sekarang buat teman-teman harus lebih cinta lagi sama diri sendiri, jangan nggak percaya diri, jangan insecure. Ada nggak kata-kata dari Dini atau motivasi buat teman-teman biar nggak insecure? Untuk penyebab bully kan biasanya kita tuh membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Tidak boleh seperti itu, karena kita harus mencintai diri kita sendiri. Tidak ada perbandingan antara matahari dan bulan, semuanya bersinar dengan waktunya tiba. Nah, itu dia mini podcast dari Kata Tanpa Batas. Saya selaku host Pritima Miranda dan saya Dini Amalia pamit undur diri. See you. Dadah.